Anda kembali menyaksikan Lintas Bandua Sepekan. Pemirsa, harga beras turun tetapi sepi pembeli lantaran munculnya berbagai pasar dadakan serta toko grosir di desa-desa. Hal ini terjadi di sejumlah pasar tradisional, salah satunya di Pasar Pandu. Pedagang di sejumlah pasar tradisional sepi pembeli. Hal ini terjadi lantaran munculnya berbagai pasar dadakan serta toko grosir di desa-desa, seperti yang terpantau di Pasar Pandu, Kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Minggu 20 April 2025. Salah satu pedagang beras, Sari, mengaku faktor utama sepinya para pembeli lantaran banyaknya kehadiran pasar dadakan karena dapat dengan mudahnya beroperasi di berbagai lokasi. Hal ini salah satunya yang membuat daya beli masyarakat di sejumlah pasar tradisional menjadi menurun. Di sisi lain, harga semua jenis beras justru turun. Sejak beberapa bulan terakhir ini, seperti jenis mayang, jika sebelumnya dijual kisaran Rp16.000 hingga Rp20.000, kini turun menjadi Rp13.000 per liternya. Semua jenis. Mayang ada dari kisaran 13. Waktu itu mayang tuh bisa 16. Ada yang sampai 20. Mayang yang bagusnya tuh yang mayang topnya. Cuman kan masalahnya nih, apalah pembelinya aja kayaknya. Wah ini agak menurun. Kebanyakan pasar kayaknya. Pasarnya kan kayak pasar, ya anggaplah pasar yang kayak tiap malam itu kan ada kayak wadah kita nila. Sementara itu, ia pula berharap pemerintah tetap dapat menjaga stabilitas harga komoditas guna meningkatkan aktivitas jual beli yang signifikan serta memastikan ketersediaan pasokan yang diterima pedagang di sejumlah pasar tradisional. Ahmad Rijani, Banjar TV. Selanjutnya, pemirsa, beragam jenis sayuran lokal di Pasar Lama akhir belakangan ini mengalami lonjakan harga. Hal ini akibat sejumlah faktor, diantaranya tingginya curah hujan di sebagian wilayah Kalimantan Selatan. Rata-rata harga sejumlah jenis sayuran di Pasar Lama, Jalan Perintis Kemerdekaan terpantau mengalami lonjakan harga Selasa 22 April 2025. Hosniatul Hasanah, salah satu pedagang sayuran menyebutkan, rata-rata jenis sayuran yang kini mengalami kenaikan harga seperti terong, jagung, pare, tomat, dan cabai rawit. Lantaran curah hujan deras dan banjir selama periode waktu tertentu menyebabkan terganggunya pasokan ke pasar. Di antaranya cabai rawit sebelumnya dijual kisaran Rp60.000, kini naik tajam menjadi Rp120.000. Tomat sebelumnya dijual kisaran Rp10.000, kini menjadi Rp20.000. Terong sebelumnya dijual kisaran Rp12.000, kini menjadi Rp20.000 per kilogram. Ada kenaikan, soalnya kan hujan loh, banjir, banyak yang naik. Yang naik apa aja Bu, sayuran Ibu? Terong, pepare, rata-rata naik Bang. Yang murah tuh cuman sayur, kayak bayam, sawi, itu murah. Lainnya naik. Tomat naik juga, lombok naik semuanya. Ini harga tomat berapa ini? Wah ini kita mecer 20. 20 kilo. Ya ambilannya sudah. Berapa? Apa? Sebelumnya harganya berapa? Sebelumnya harganya 10.000 sekilo. Berjual 12 lah paling mahal. Di hari ini 15 sudah ambilannya. Hosniatul Hasanah juga mengakui selama 1 bulan terakhir ini, harga beli dari pasokan ke pasar sering mengalami lonjakan harga. Ini membuat sayuran yang dijual pedagang ke konsumen turut mengalami kenaikan. Ahmad Rijani, Banjar TV. Pemirsa, harga sejumlah rempah-rempah fluktuatif seperti di pasar tradisional Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur. Seiring itu, sejumlah pedagang setempat justru mengeluhkan kondisi atap pasar yang sudah mulai rusak. Harga sejumlah rempah-rempah di pasar tradisional sekarang ini diketahui masih fluktuatif. Berarti keadaannya yang tidak tetap atau tidak stabil. Seringkali mengalami perubahan harga baik naik ataupun turun. Ini seperti yang terjadi di Pasar Kuripan, Banjarmasin. Umban, salah satu pedagang, menyebutkan
Di antara rempah-rempah yang kompak mengalami lonjakan harga yakni bawang merah dan bawang putih. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp30.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Selain itu, Umban juga mengeluhkan daya beli masyarakat yang berkurang sejak beberapa bulan terakhir ini. Imbas dari atap bangunan pasar yang rusak dan bocor hingga mengakibatkan lapak dan barang dagangannya basah. Ini pula yang membuat para pembeli enggan untuk berbelanja di tempatnya. Naik. Apa aja yang naik, Bang? Kayak bawang-bawangnya kan naikkan. Bawang merah nih kah? Berapa wah ini? Ini 40 lebih. Oke, kalau sebelumnya berapa yang jual bawang merah nih? Sebelum naik itu kan ada yang 20-an aja, sampai 30-an lah pengen. Oh, oke. Bawang putih ini, Bang, naik juga? Iya juga. Berapa harganya ini? 40 lebih 40 juga. sama. Kalau dijualnya dulu, Bang, sebelum naik berapa juga? 30-an juga. 30-an juga, oke. Berapa bulannya kurang, Bang. Jawabannya pada dulu tuh. Kenapa ya Pak jadi berkurang ini, Pak? Orang lewat sini berbulik belum lihat titikan. Ada jadi bertarus. Oh, oke. Di sini banyak Bang yang bocorannya sudah. Bocor. Di dalamnya bocornya kalau hujan titikan rendes. Sementara itu, Acil Inun merupakan salah satu pedagang senior di Pasar Kuripan menyebutkan sejumlah rempah-rempah seperti kunyit, lengkuas, serta kencur relatif stabil. Kendati demikian, harga jahe merah yang kini menjadi sorotan. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp35.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Ini kah, ini jahe aja yang telangan kayak dipakai di abang ini yang telangan. Berapaan jahe ini? Ini kah, ini 50 sekilo. Sekilonya 50. Jahe putih itu 40. Kalau Jahe janda 18.000. yang lainnya stabil, cuman si jahe aja yang talangan lah. Jahe aja telangan. Jahe ini sebelumnya berapa? Sebelum 50 tuh sebelum naik harganya? Bisa 35 bisa. Ada apa mana di atas ini bocor nambahan hujan lah. Basah juga rencak nah. Depan juga. Tolong toh bubuhan yang Iya. dibagiakan Kalau IPN anak kayak apa? Ya depan tuh bisa aja rencak kalau kak. dari Datangnya. terkait itu minta dibagiakan. Kan memberi anunya dia loh. Makanya jualan kebasahan. Lalu yang wadah putu nah. Basah lagi aja sama nah. Air terjun no. Nah, udah kadiah di basah warna juga sama. Terus berarti tawang tuh. Terkait kondisi atap pasar yang sudah mulai rusak, seperti terpantau pada Rabu 23 April 2025, berharap kepada pemerintah kota melalui dinas terkait segera memperbaikinya agar tidak mengganggu kenyamanan saat berjualan serta tidak membahayakan bagi para pembeli. Rejani dan Zaki, Banjar TV. Pemirsa, harga kelapa muda tergolong stabil tetapi sepi pembeli lantaran banyaknya eksistensi para pedagang kaki lima. Akibatnya pendapatan pedagang di sejumlah pasar tradisional menjadi menurun. Harga kelapa muda tergolong stabil tetapi sepi pembeli lantaran banyaknya pedagang kaki lima. Akibatnya pendapatan pedagang di sejumlah pasar tradisional menjadi menurun seperti terpantau di Pasar Buah Ahmad Yani Gatot Subroto, Banjarmasin Timur, Kamis 24 April 2025. Paujianur, salah satu pedagang buah, menyebutkan harga buah kelapa muda yang sempat mengalami lonjakan di bulan Ramadan lalu kini tergolong stabil. Jika sebelumnya dijual di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000, kini menjadi Rp10.000 per biji. Ia juga menyatakan siap memberikan harga spesial jika konsumen membeli dalam jumlah banyak, seperti 10 biji, maka hanya dikenakan harga Rp8.000 per bijinya. Ini kena stabil, kalau puasa tadi naik. Puasa tadi naik. Ini stabil dah. Ini stabil dah nih. Ini harganya nih berapa nih? Kalau per biji 10.000 Per biji. per biji. Kalau 10 8.000. Kesunyi awalnya. Soalnya banyak di pinggir jalan, kalau kita tak dalam. Nah, jadi banyak di jalan utama lah. Kami ini masuk komplek. Nah, jadi itu sunyi dah hitungannya. Kalau dulu rame. Paujianur juga mengaku selama beberapa waktu terakhir ini terjadi penurunan daya beli masyarakat. Mengingat dahulu pernah menjual 1.000 biji
kelapa muda per hari, kini hanya sekitar 100 biji per hari. Selain itu, lokasi pasar yang kurang strategis mengakibatkan pedagang pasar tradisional tidak bisa bersaing dengan pedagang kaki lima yang beroperasi di berbagai lokasi. Ahmad Rijani, Banjar TV. Baik pemirsa, informasi dari kabar serba-serbi pasar tadi mengakhiri jumpa kita dalam Lintas Bandua sepekan minggu ini. Edisi Minggu 27 April 2025. Semoga informasi yang kami hadirkan ke hadapan Anda dapat menambah wawasan dan juga informasi untuk kita semua. Dan kita berjumpa kembali pekan depan di Lintas Bandua sepekan hanya di Banjar TV. Akhirnya, saya Lina Salina beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat menikmati hari Minggu bersama keluarga dan orang terkasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.